Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga, NPM 224111200 dari kelas Manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang manajemen persediaan. Yang pertama, ada pentingnya manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah aspek penting dalam operasi setiap bisnis. Dalam pengelolaan persediaan yang efektif, perusahaan dapat menjaga ketersediaan barang, meminimalkan biaya penyimpanan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Memahami cara pengelolaan persediaan yang optimal sangat krusial bagi keberlangsungan dan profitabilitas perusahaan. Lalu definisi persediaan dan tujuannya. Dari definisi persediaan itu sendiri adalah persediaan merupakan sumber daya yang disimpan untuk memenuhi permintaan pelanggan di masa depan. Ini dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau produk akhir yang siap dijual. Kemudian, tujuan dari persediaan adalah tujuan utama manajemen persediaan dalam menyeimbangkan ketersediaan produk dengan kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya penyimpanan, serta mengoptimalkan aliran kas perusahaan. Kemudian, jenis persediaan, yaitu persediaan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti persediaan safety, persediaan antisipasi, dan persediaan pipeline. Masing-masing dengan tujuan dan pengelolaannya yang berbeda-beda. Jenis persediaan yang pertama persediaan bahan baku, yaitu komponen atau bahan dasar yang digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi, yaitu produk yang sudah melalui beberapa tahap produksi namun belum selesai. Yang ketiga, persediaan barang jadi, yaitu produk akhir yang siap untuk dijual kepada pelanggan. Yang keempat, persediaan komponen yaitu suku cadang dan aksesori yang digunakan untuk perawatan atau perbaikan dari peralatan. Dan yang terakhir, yang kelima, persediaan bahan habis pakai, yaitu barang seperti alat tulis, pembersih, atau perlengkapan kantor yang lainnya. Selanjutnya ada teknik peramalan permintaan. Yang pertama, analisis tren historis. Mempelajari tren permintaan masa lalu untuk memperkirakan pola di masa mendatang, membantu menyusun rencana produksi dan pengadaan yang lebih akurat. Yang kedua, ada metode kuantitatif, yaitu menggunakan model statistik seperti regresi dan deret waktu untuk memprediksi permintaan berdasarkan data di masa lalu, memungkinkan perhitungan yang lebih ilmiah. Dan yang ketiga, pertimbangan faktor eksternal, yaitu menganalisis tren ekonomi, demografis, pesaing, dan kondisi pasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di luar data historis. Metode pengendalian persediaan. Terdapat beberapa metode pengendalian persediaan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjaga ketersediaan barang dan meminimalkan biaya. Metode-metode ini meliputi sistem just-in-time, model persediaan periodik, dan analisis ABC. Sistem just-in-time memungkinkan perusahaan memproduksi atau mendapatkan barang hanya saat dibutuhkan, mengurangi biaya penyimpanan. Lalu model persediaan periodik memantau persediaan pada interval reguler, memungkinkan penyesuaian pemesanan. Kemudian analisis ABC, yaitu membagi persediaan menjadi 3 kategori berdasarkan nilai, memfokuskan pengendalian barang paling penting. Lalu sistem pemesanan persediaan. Sistem pemesanan persediaan mengatur kapan dan berapa banyak barang yang harus dipesan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara persediaan yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Terdapat beberapa metode pemesanan, seperti sistem titik pemesanan kembali atau reorder point system dan sistem periodik. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kemudian analisis ABC dan penerapannya.
Analisis ABC yaitu metode analisis mengkategorikan persediaan berdasarkan nilai dan kontribusi terhadap total penjualan. Kategori A mewakili 80% penjualan dengan 20% item. Kategori B 15% penjualan dengan 30% item dan C 5% penjualan dengan 50% item. Kemudian fokus utamanya adalah analisis ABC memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengendalian persediaan yang paling penting atau kategori A sambil mengalokasikan sumber daya secara efisien. Lalu penerapannya, perusahaan dapat menerapkan kebijakan persediaan yang berbeda untuk tiap kategori, seperti frekuensi pemesanan, jumlah pesanan, dan tingkat persediaan pengaman yang disesuaikan. Lalu manajemen persediaan just in time. Yang pertama, produksi tepat waktu, yaitu artinya menghasilkan barang hanya saat diperlukan. Kemudian yang kedua, persediaan minimal, yaitu meminimalkan jumlah barang yang disimpan. Dan yang ketiga, pengiriman tepat waktu, yaitu barang dikirim sesuai kebutuhan pelanggan. Manajemen persediaan just in time merupakan pendekatan untuk meminimalkan jumlah persediaan dengan cara memproduksi barang hanya saat dibutuhkan, bukan untuk disimpan dalam jumlah yang besar. Metode ini mendorong efisiensi dengan memastikan pengiriman yang tepat sesuai permintaan pelanggan, sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan produktivitas. Tantangan dan risiko manajemen persediaan. Yang pertama yaitu permintaan fluktuatif. Permintaan fluktuatif adalah prediksi permintaan yang tidak pasti dapat menimbulkan kesulitan dalam perencanaan persediaan. Kemudian keterbatasan ruang penyimpanan, yaitu kurangnya kapasitas penyimpanan dapat membatasi jumlah persediaan yang dapat disimpan. Kemudian kedaluarsa barang, yaitu produk dengan masa simpan terbatas dapat mengalami kerusakan atau kedaluarsa. Manajemen persediaan menghadapi tantangan seperti fluktuasi permintaan, keterbatasan ruang penyimpanan, serta risiko kedaluarsa barang. Perencanaan yang cermat, sistem penyimpanan yang efisien, dan pemantauan berkala sangat diperlukan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, manajemen persediaan yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga tingkat layanan yang tinggi bagi pelanggan. Penerapan teknik peramalan, metode pengendalian, dan sistem pemesanan yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Kemudian rekomendasi. Kami menyarankan perusahaan untuk melakukan analisis ABC secara berkala, mengadopsi filosofi just in time, dan membentuk tim manajemen persediaan yang handal. Hal ini akan membantu Anda mengelola risiko dan mengoptimalkan investasi dalam persediaan. Dan yang terakhir adalah langkah selanjutnya, yaitu kami siap membantu Anda merancang dan menerapkan strategi manajemen persediaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Kami akan bekerja dengan Anda untuk mengembangkan rencana implementasi yang terperinci dan memberikan dukungan selama proses transisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.